wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita bisa sholat duhur berjamaah dan menjalani ibadah puasa hari yang keempat ya. Enam. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Baiklah, ini tugas dari PKM ya. Kami menyampaikan tentang niat. Saya kira semuanya sudah tahu ya. Niat adalah merupakan keinginan yang atau yang akan kita sampaikan, yang akan kita kerjakan. Jadi kita ketahui bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Jadi cukup itu dalilnya. Innama amalu binniyat. Ini sebagaimana kita ketahui namanya ibadah itu hampir semuanya memakai niat ya. Termasuk puasa pun harus memakai niat. Dan puasa itu ternyata dengan berbeda-beda niat maka puasanya jadi berbeda-beda juga. Misalnya padahal kita secara ritual sama ya, kita tidak makan dan minum dari terbit matahari sampai ke terbenam matahari. Ritualnya sama tapi niatnya berbeda, jadi ibadahnya juga berbeda. Apalagi kalau puasa Ramadan dengan niat puasa fardu bulan Ramadan, tentunya pahalanya akan berbeda dengan kita niat puasa sunnah gitu. Walaupun kita sama-sama menahan makan dan minum. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kalau yang sifatnya mahdoh ya, ibadah mahdoh, ritual itu semuanya ada niatnya ya. Sholat harus ada niat, kemudian zakat harus ada niatnya. Jadi niat harus lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi ada beberapa kisah ini zaman dulu atau ya zaman dulu ya, sebelum ada Islam berkembang dengan baik, sebelum ada pemahaman akidah itu dengan baik, itu ada yang menyembah misalnya pohon yang besar gitu ya. Ini ada ceritanya nih. Ada seseorang pendakwah mendatangi sebuah pohon besar ya. Dia ingin menebangnya karena di area tersebut atau di pemukiman tersebut orang-orangnya masih menyembah ke pohon tersebut. Akhirnya orang tersebut berniat ingin menebangnya. Tapi ketika mau menebangnya ada setan atau iblis yang menghalanginya. Akhirnya berkelailah dengan setan tersebut. Pendakwah itu atau mungkin tokoh ulama lah, dia benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ingin menegakkan akidah Allah. Jadi ingin menghilangkan kesyirikan, kemusyrikan. Akhirnya berkelailah dengan iblis tersebut yang menyerupai manusia. Ketika berkelahi, iblis tersebut kalah karena memang dia ustadz tersebut atau kiai tersebut atau pendapat tersebut memang lillahi ta'ala, jadi menang. Tapi ketika menang, kemudian iblis itu menawarkan, ini udah nggak usah ditebang, nanti akan saya janjikan dinar yang ditaruh di bawah bantalnya. Ketika ke rumahnya di bawah bantal, pas tidur itu hari pertama ada ya, hari berikutnya nggak ada lagi. Akhirnya pendakwah itu marah gitu. Jadi menemui orang tersebut yang sebenarnya adalah iblis yang menyerupai manusia. Berkelailah. Ketika berkelahi
kalah. Karena apa? Di dalam hatinya dia niatnya ingin marah karena ingin balas dendam, karena iblisnya atau yang menyerupai manusia tersebut tidak memenuhi janjinya menyediakan uang dinar tidak di bawah bantalnya. Nah itu satu kisah bahwa niat juga mempengaruhi itu mungkin ridho Allah ya, tidak memberikan kekuatan kepada pendakwa tersebut. Nah di berbagai hadis mungkin kita tahu ya bahwa kalau kita niat di dalam melakukan kegiatan, walaupun kita belum sampai kepada melakukan kegiatan tersebut, kita sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan hitungan. Apalagi kita sudah sampai kepada menjalankannya dengan baik-baiknya, maka pahalanya akan bukan hanya mendapat pahala yang misalnya nambahnya itu berlipat-lipat. Itu kalau kita bicara tentang pekerjaan kita, mungkin kita sering lupa ya bahwa kita bekerja juga harusnya dari rumah juga harus ada niat ya, niat mencari rezeki untuk keluarga. Nah tapi saya sendiri juga kadang-kadang lupa, hanya mengikuti rutinitas berangkat ke kantor ingin menyelesaikan pekerjaan, padahal harusnya di situ ada nilai ibadah yang ada jika kita mengawali dengan niat yang baik lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Saya kira itu mungkin ada beberapa kisah yang bisa kita sampaikan, tapi karena waktunya cukup singkat ya, mohon maaf ya. Masih ada waktu ini? Masih ada. Masih ada. Saya kan cukup sekian, mohon maaf. Mungkin kalau itu petunjuk datangnya dari Allah yang baik, datangnya dari Allah. Kalau